Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tudha'aful hasanat. Alhamdulillah alladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM Masjid Al-Aqsa Bapak Sopyan Sumantri hafizahullah, yang sama-sama kita cintai, kita muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, Mudir Halaqah Cinta Al-Qur'an Al-Ustadz Ali Mustafa beserta seluruh asatidz dan ustadzat, para musyrif dan musyrifah Halaqah Quran di Halaqah Cinta Al-Quran ini. Juga segenap pengurus ya, Yayasan Masjid Al-Aqsa beserta seluruh santri, baik santri dewasa maupun santri anak-anak, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah dan keberkahannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan nikmatnya berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kalau kita membahas nikmatnya berinteraksi dengan Al-Qur'an itu bisa kita analogikan sederhananya dengan kecintaan orang terhadap sesuatu itu menjadikan dia ingin berlama-lama dengan aktivitas tersebut atau dengan benda tersebut. Contoh misalkan, anak-anak zaman sekarang ini kalau ditanya atau kalau kita lihat fenomenanya, mereka bisa berlama-lama dengan gadgetnya. Ada yang main game, ada yang sambil scroll medsos dan seterusnya. Kenapa mereka mau berlama-lama dengan gadget mereka? Karena ada sesuatu yang mereka rasakan itu membahagiakan mereka, membuat mereka merasa kayak ada sesuatu yang menyenangkan mereka. Ada sesuatu yang menjadikan mereka itu ingin berlama-lama di situ. Mereka bisa bersosial dengan teman-temannya, mereka bisa terpacu adrenalinnya dengan bermain game dan seterusnya. Begitu juga dengan orang-orang dewasa ya. Saat ini bukan anak-anak saja yang gantung dengan gadget, bahkan orang dewasa juga bisa kuat lama dekat gadget. Bisa jadi karena senang mendengarkan dialog-dialog, podcast-podcast, ya, diskusi-diskusi dengan tema-tema yang saat ini sedang digandrungi. Nah, kita itu untuk berlama-lama dengan sesuatu yang kita cintai, yang kita sukai, itu kita bisa rela berkorban dengan banyak hal. Tadi sempat disebutkan masalah klub bola, apalagi final champion dan seterusnya oleh MC dan moderator. Orang kalau udah ngefans klub sepak bola, berapapun harga baju jersey-nya dibeli. Walaupun harus nabung dan seterusnya. Untuk bisa nonton pertandingannya, kalaupun bayar untuk masuk tiket stadionnya, dibeli. Ngantri, dikerjain, semuanya diupayain. Kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Karena mereka merasa bahwa saya ketika melakukan hal itu ada kenikmatan. Ada kenikmatan yang mereka.
Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, para santri Halaqah Cinta Al-Quran, juga adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini perlu tahu ya, apa sih banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan kita nih berinteraksi dengan Al-Quran. Ada ulama besar kontemporer yang saat ini masih hidup, masih cukup produktif ya, walaupun akhir-akhir ini sudah jarang sekali keluar buku-buku barunya. Itu bahkan nulis satu buku, judulnya Bagaimana Kita Berinteraksi dengan Al-Quran. Kaifa nata'amalu ma'al Quran. Dr. Yusuf Qaradawi. Itu ada satu buku isinya bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran sehingga kita ngerasain nikmat. Itu aja udah jadi satu buku gitu, luar biasa. Nah, tentunya banyak sekali ini keutamaan-keutamaan yang bisa menjadikan kita ini, kalau kita tahu, kalau kita sadar, kalau kita udah mulai ngerasain, itu akan timbul rasa nikmat dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itu ada ayat di dalam Al-Quran di surat Fatir ayat 29 dan 30, mungkin bisa dilanjutkan slide-nya, keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Ini ada ayat di surat Fatir, surat ke-35. Jadi kalau yang biasa baca surat Yasin, surat Fatir ini sebelum surat Yasin. Di ayat ke-29 dan 30, ini ada ayat yang menurut para ulama, ini ayat disebut dengan ayatul Qurra. Ayatnya para pembaca Al-Quran. Ayatnya para orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran. Ini ada ayatnya. Ibarat kata Marsnya lah. Jadi harusnya nih di Halaqah Cinta Al-Quran ini, ayat ini harus dihafal oleh semua santri. Ayat ini terpampang di mana-mana. Karena ini menjadi motivasi kita. Para ulama mufassirin menyebutkan bahwasanya ini disebut dengan ayatul Qurra. Surat Fatir ayat 29, 30, dan dilanjutkan bisa sampai ayat ke-34. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin mengutip dua ayat saja. Nikmatnya berinteraksi dengan Al-Quran. Apa sih keutamaannya berinteraksi dengan Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mereka itu mendirikan sholat, aktif berusaha mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu bukan berarti dia nih nggak bekerja keras. Kalau kita lihat hadis-hadis tentang mendirikan sholat, keutamaan tentang sholat berjamaah di masjid, hadis-hadis fenomenalnya yang luar biasa itu hadisnya sahabat yang buta. Dia minta izin sama Rasulullah SAW supaya nggak ke masjid karena dia punya uzur syar'i menurut dia. Tapi kata Rasulullah SAW, apakah kamu masih mendengar suara panggilan azan? Lalu sahabat itu menjawab, masih mendengar ya Rasulullah, maka kamu masih diperintahkan untuk tetap datang ke masjid sholat 5 waktu. Masya Allah. Orang buta punya uzur kalau kita lihat, tapi tetap datang ke masjid. Wa aqamus shalah, mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Dia berinfak dari apa yang Allah kasih rezeki buat dia. Jadi Allah ngasih rezeki ini. Kita yakin nih semua yang kita dapatnya rezeki dari Allah. Lalu sebagian yang dia miliki, yang dikasih sama Allah, dikasihin lagi kepada orang lain. Sirran wa alaniyah. Baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Agar Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kepada mereka pahalanya, lalu ditambah lagi dengan tambahan dari karunia Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha berterima kasih, Maha bersyukur. Kita kupas sedikit ayat-ayat ini. Apa saja sih keutamaan kita berinteraksi dengan Al-Quran? Sehingga kita tuh nanti punya semangat supaya mau lama-lama sama Al-Quran. Mau lama-lama sama Al-Quran. Silakan next slide-nya, Ustadz. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran.
lalu mendirikan sholat, lalu berinfak dalam keadaan apapun, maka bagi dia jual beli yang nggak pernah rugi. Ini yang ngomong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan transaksinya, perniagaannya juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama Ibnu Katsir menafsirkan tijaratan lan tabur ini begini. Inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi wa innakal yawma min wara'i kulli tijaratin. Kata beliau, kalau setiap pedagang itu nggak ada yang berdagang kecuali dia pasti pengen untung. Semua pedagang, semua orang yang berbisnis, semua orang yang berusaha melakukan jual beli pasti dia pengen untung. Nah, sesungguhnya tijaratan lan tabur yang tidak akan pernah rugi. Itu nanti pada hari kiamat. Nanti kamu di hari kiamat akan datang bersama amal-amal kamu dan kamu pasti nggak pernah rugi. Kamu datang dengan bacaan Al-Quran kamu nggak akan pernah rugi. Kamu nggak pernah akan rugi. Kalau kata Imam As-Sa'di, beliau menjelaskan ini perniagaan nggak bisa rusak, nggak bisa rugi, nggak bakal bangkrut. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita di dunia ini, kita lihat nih orang nih banyak nih punya peluang usaha. Ada yang sampai memamerkan kekayaannya luar biasa karena keberhasilannya dalam berusaha luar biasa, besar. Ternyata ambles-ambles juga. Ternyata afiliator gitu. Ternyata justru merugikan orang lain dengan cara-cara yang zalim. Misalkan sekarang kripto, dari harganya berapa ratus juta turun terjun payung dan seterusnya. Di dunia ini nggak ada perniagaan yang nggak rugi, pasti ada dalam kesempatan perjalanannya pasti dia merugi. Tapi kalau kita bisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan pernah rugi. Melogikannya begini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau bisnis, kita pasti pilih-pilih. Contoh misalkan, kita ada orang nawarin bisnis kita nggak kenal, perusahaannya kecil. Kira-kira mau nggak kita mau berbisnis dengan dia? Enggak. Tapi kalau misalkan ada BUMN besar, menawarkan bisnis yang di situ disampaikan untungnya besar, kita mau nggak? Kita pasti berani. Karena kita bilang, wah ini perusahaan besar. Atau kita berbisnis dengan negara. Negara menjamin ini ada keuntungannya. Kalau saja dengan negara kita yakin bahwa saya pasti ada untungnya, padahal belum tentu. Bagaimana kita bisa ragu berniaga dengan pemilik alam semesta ini? Pemilik dunia dan seisinya. Pemilik jagat raya yang luar biasa, tidak pernah terbayangkan oleh kita besarnya seperti apa. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang mengatur semuanya. Masa kita ragu berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini kalau banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka kita ini berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perniagaan kita nggak pernah rugi. Dan kalaupun kita tidak bisa baca Al-Quran karena keterbatasan atau karena kesibukan dan seterusnya, kita sudah berusaha. Alhamdulillah kita udah belajar ikut nih. Semester pertama, semester kedua, semester ketiga, lalu banyak sekali kesibukan sehingga tidak bisa ikut. Tapi kita mau ngedaftarin anak kita ke sini, adik kita, saudara kita ke sini untuk mereka bisa baca Al-Quran. Itu dapat pahalanya juga. Dapat juga tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak akan merugi. Nah, ini adalah keutamaan pertama dari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga kita harus banyak-banyak mau sabar-sabarin diri kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita perhatikan, tadi ada Akh Fahri membuka halaqah ini dengan bacaan tasmi' Al-Quran dari surat Al-Hasyr. Itu ketika kita melihat Fakhri ini masih 12 tahun dan sudah hafal 6 juz. Menurut saya, dia ini harus kita apresiasi dan kita harus banyak belajar. Setidak-tidaknya, apresiasi yang paling minimal,
adalah keutamaan daripada Fakhri ini mau loh sabarin lama-lama dengan Al-Quran. Sabar, ngulang-ngulang bacaan Al-Quran. Ini keutamaan yang luar biasa. Dan ini adalah sebuah contoh yang harus kita tiru. Lama-lama, sabar-sabar sama Al-Quran. Kita kadang-kadang baru baca Al-Quran sebentar nih udah mulai ngantuk. Kadang-kadang malah jadi baca itu jadi obat tidur ya. Agung ya. Ustaz. Jadi obat tidur. Jadi kalau nggak bisa tidur, kita baca Al-Quran langsung tidur gitu. Ya Allah. Masya Allah. Kalau kita insomnia, susah tidur, masuk halaqah Quran, kok malah bisa tidur. Lagi halaqah, Masya Allah bisa tidur. Luar biasa. Padahal itu adalah tijaratan lan tabur. Luar biasa. Selanjutnya adalah next keutamaan daripada berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dijelaskan di ayat ini, ulama tafsir menjelaskan terkait dengan liyuwaffiyahum ujurahum, agar Allah sempurnakan bagi orang-orang yang baca Al-Quran ini pahalanya. Kita perlu mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengutip sabda Nabi Muhammad SAW menjelaskan liyuwaffiyahum ujurahum. Kata Rasulullah SAW, "Idza ahsana ahadukum islamahu." Apabila seseorang di antara kalian itu bagus agamanya, dia baca Al-Quran rajin, dia interaksi sama Al-Quran mau lama-lama, dia mau meluangkan waktu bersama Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, mensiarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, maka fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi'asyri amthaliha. Setiap kebaikannya yang dia lakukan dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu atas satu kebaikan itu 10 lipat. Bukan hanya itu, kata Rasulullah SAW, dilipat gandakan ila sab'imi'ati dhi'afin. Dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ini luar biasa. Makanya Imam Ibnu Katsir menjelaskan liyuwaffiyahum ujurahum, liyuwaffiyahum thawaba ma fa'aluhu wa yudha'ifahu lahum. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha penyayang betul sama kita. Maha lembut betul sama kita. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak bisa dibayangkan dengan pikiran kita. Nabi pernah bersabda, seandainya kamu melihat sebuah peperangan, lalu dari salah satu pihak itu dia punya anak kecil yang masuk ke barisan lawan, berpotensi itu akan terbunuh. Maka kira-kira apa yang akan dilakukan oleh si ibu secara fitrah manusia? Kata Rasulullah SAW. Para sahabat bilang, itu ibu pasti ngejemput anaknya ya Rasulullah. Dia pasti datang. Dia akan berusaha lari, apapun resikonya dia akan ambil anaknya, walaupun taruhannya nyawa. Lalu kata Rasulullah SAW, bahkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada cinta seorang ibu itu kepada anaknya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala besar. Makanya Allah bilang, kamu amal sedikit aja, aku kasih banyak balasannya. Kamu baca Al-Quran 1 huruf saja, saya kasih 10 kebaikan. Kamu baca Al-Quran sebentar saja, saya lipat gandakan pahala. Bayangkan, dilipat gandakannya tidak sedikit. Dilipat gandakannya itu 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Yang menjadi masalah adalah seringkali kita menganggap bahwa pahala itu sederhana. Pahala itu kecil. Padahal Rasulullah SAW di dalam kitab Riyadhus Shalihin pernah menyampaikan bahwa dahulu di zaman Nabi, para sahabat itu menganggap sesuatu yang kecil itu besar di mata mereka. Sedangkan di zaman kalian saat ini, kata sahabat yang sudah hidup setelah sepeninggal Nabi,
lalu dia hidup sampai zaman sahabat selesai, lalu masuk ke zaman tabi'in, dia bilang, saya melihat kalian ini menganggap sesuatu yang kecil itu di mata kalian, padahal sebenarnya di mata Allah Subhanahu wa taala itu besar. Kadang kita melihat contoh, kita ini mau puasa sunnah, terus karena kita ada kendala dan seterusnya, kita capek, kita nggak sempat sahur, kita bilang, ya nggak apa-apalah, kan puasa sunnah ini pahalanya kan sedikit. Masya Allah. Padahal di sisi Allah, kita nggak tahu nih sebesar apa pahala kita puasa sunnah. Padahal kita nggak tahu nih seberapa besar pahala di sisi Allah satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran. Kita nggak pernah ngebayangin. Rasulullah SAW ini gambaran betapa besar pahalanya dalam sebuah amal soleh. Rasulullah pernah bersabda, 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Allah Rahman, Allah Rahim. Bayangkan, 2 rakaat saja. Nggak nyampe 10 menit. 5 menit aja udah lama banget. Tapi balasannya itu sebesar dunia dan seisinya. Lalu kita menganggap remeh bacaan Al-Quran ini, misalkan alif, lam, mim, itu 3 huruf, sedikit paling pahala. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW menggambarkan pahala ketika orang ini memandikan jenazah, lalu menyolatkannya, lalu nganterin sampai ke kuburannya, sampai dimakamkan, maka dia mendapatkan 3 gunungan besar sebesar gunung Uhud. Padahal cuma begitu doang. Lalu bacaan Al-Quran ini yang lebih ringan daripada amal itu, pahalanya lipat ganda lebih besar, terus kita ragu nih. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu besar sekali. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau mau masuk jalan pintas itu ke surga, salah satunya yang bisa kita andelin Al-Quran. Kalau kita bedah ini urusan sama Al-Quran, bacanya, ngamalkannya, berjuang di jalannya dan seterusnya, ini semuanya surga. Jalan pintas masuk surga bersama Al-Quran. Jalan pintas masuk surga itu berinteraksi dengan Al-Quran dan lama-lama bersama Al-Quran. Bayangkan saja, Imam Syafi'i, wallahu a'lam bishawab, pernah menyatakan, pernah menghitung berapa jumlah huruf dalam Al-Quran. Lalu sampaikan jumlahnya adalah 1.027 huruf. Jadi orang yang baca Al-Quran hatam, setiap hurufnya dikalikan 10, betapa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu depan ya, Say. Padahal selama ini kita remehkan. Nah, oleh karena itu harus jadi penyemangat kita. Ini anak-anak kita gimana caranya gimana, kita harus motivasi supaya dia senang baca Al-Quran, supaya dia semangat masuk halaqah Quran, supaya dia tuh gandrung sama Al-Quran, supaya mereka mau lama-lama Al-Quran. Seperti Fakhri tadi, dia mau ngafal Quran salaman, ya Allah, dia bangun malam, dia baca Al-Quran, ada waktu kosong, dia murojaah, diulang-ulang hafalan Al-Quran. Itu setiap pahalanya dapat buat anaknya, dapat buat bapaknya. Makanya hadis-hadis itu banyak sekali terkait dengan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Otomatis di hadis itu dijelaskan juga dimuliakan orang tua. Oleh karena itu, tanggung jawab ya, untuk menghadirkan semangat dan cinta Al-Quran ini bukan cuma ada di anak-anak kita, tapi kita sebagai orang tuanya harus punya kiat-kiat dan caranya juga. Kita nih harus banyak mendengar, banyak belajar, banyak tahu gimana sih caranya anak-anak kita ini jadi cinta Al-Quran. Anak-anak kita ini jadi senang sama baca Al-Quran. Jangan sampai anak kita kalau disuruh baca Al-Quran nangis, lari-lari, nggak mau, takut, dan seterusnya. Nah, ini kita harus upayakan. Karena pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala ini nggak bisa kita dapatkan dengan amalan-amalan yang lain. Allah Subhanahu wa taala janji setiap hurufnya 10 kebaikan. Bahkan di hadis ini dijelaskan bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Berarti kalau misalkan 1 kali putaran itu hatam, subhanallah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika seseorang itu beramal soleh di dunia, kadang mereka nggak sadar bahwasanya Allah sudah menyiapkan balasan besar. Nanti baru tahu kapan?
ketika mereka nanti sudah dihadirkan di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada hamba, wahai hambaku, kamu setelah beramal seperti ini aku siapkan balasan buat kamu. Barulah kata Rasulullah SAW, disitulah kita baru tahu betapa besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sudah meninggal itu, kalau dia boleh dikasih permintaan, dia pengen balik. Sebentar aja ya Allah, saya akan berusaha jadi orang yang soleh, saya akan berinfak dan bersedekah. Jadi amal soleh itu nggak boleh diremehin, karena bisa jadi kecil di mata kita, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amal soleh yang sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya ini surga, kekal di dalamnya, perniagaan yang tidak bisa rugi, yaitu adalah membaca Al-Quran. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Ustaz, keutamaan yang selanjutnya yaitu adalah tambahan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidahum min fadli. Jadi orang yang baca Al-Qur'an banyak istiqomah, makanya kalau kita bedah dari segi bahasa, innalladzina yatluna kitaballah. Yatluna itu kalau kita lihat pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau istilahnya kita itu untuk yang sekarang dan yang akan datang. Jadi kalau di sebuah perbuatan dijelaskan di dalam Al-Quran dalam fi'il mudhari, maka yang diharapkan dari makna tersebut adalah makna yang konsisten dan kontinu. Membaca Al-Qur'annya itu banyak, membaca Al-Qur'annya itu sering, membaca Al-Qur'annya itu bukan sekarang doang, tapi selanjutnya. Bukan Ramadan doang, tapi setelah Ramadan juga lanjut. Bukan ketika di halaqah doang, tapi di luar halaqah juga baca. Yatlun, pakai fi'il mudhari. Nah, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, dia tuh mau ngeluangin baca Al-Qur'an, dia mau ngeluangin belajar baca Al-Qur'an, dia mau ngeluangin hartanya untuk belajar Al-Qur'an, itu Masya Allah. Sama Allah dikasih balasannya luar biasa besar, pahalanya besar, ya. Lalu dikasih tambahan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tambahannya ini tidak bisa didapatkan oleh apapun yang bisa kita lakukan di dunia ini. Nggak bisa. Jadi kalau kita lihat ya, nikmat-nikmat di dunia ini, saking rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu dikasih kepada siapapun, baik beriman maupun tidak beriman, kalau dia menempuh sunatullahnya, dia dapat. Orang kalau mau harta dunia ini, selama dia menempuh sunatullahnya, beriman gak beriman, dia dapat. Makanya kita lihat sejarah-sejarah dalam Al-Quran, ada Qarun, ada Fir'aun, mereka gak beriman sama Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka dapat kenikmatan berupa harta, kenikmatan dunia ini Allah kasih buat dia. Kenapa? Karena dia tempuh sunatullah. Sama, orang beriman juga begitu. Kalau dia mau menempuh sunatullah, dia dapat kenikmatan dunia itu. Tapi kalau nikmat di akhir, liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli, nggak bisa didapetin pada orang yang selain yang beriman. Dan belum tentu semua orang beriman dapetin ini. Karena dijelaskan tadi di awal, yang dapetin wa yazidahum min fadlihi ini adalah orang yang baca Al-Quran, mendirikan sholat, dan berinfak. Wa yazidahum min fadlihi. Nah, para ulama menafsirkan, ini apa sih tambahannya dari Allah Subhanahu wa taala? Orang udah dimasukin surga aja udah nikmat banget. Kita masuk nih surga, di emperannya aja udah nikmat luar biasa. Apalagi udah masuk surganya tinggi, dikasih tambahan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menafsirkan bahwasanya tambahannya ini adalah ada di surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang berbuat baik, mau jadi baik, berusaha jadi baik, ada pilihan berbuat buruk tapi dia hindarin, dia tetap jadi orang baik. Dia kerjain apa yang diperintahin sama Allah, banyak baca Al-Qur'an, mendirikan salat, berinfak dan seterusnya. Dia dapat husna, kata Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menafsirkan husna ini adalah syurga, jannah.
Jadi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang mau jadi baik, orang-orang yang berusaha dirinya selalu baik, walaupun dia pasti melakukan kesalahan, tapi dia akan berusaha jadi baik. Kalau dia bisa milih, dia akan milih jadi orang baik. Maka baginya surga. Tapi bukan surga aja. Waziyadah. Dikasih tambahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ibnu Katsir menjelaskan ziyadah ini apa? Nah, dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ziyadah adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan yang sekarang bisa jadi kita ini nggak pernah terbayang. Betapa bahkan para nabi pun ingin sekali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita lihat peristiwa Nabi Musa. Beliau itu pengen banget ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking dia itu betul-betul yakin betul supaya makin mantap ya Allah, makin mantap, makin beriman ya Allah. Ingin melihat wajahmu. Tapi ternyata buminya juga udah gak sanggup baru mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesempatan yang luar biasa ini yang didambakan oleh para nabi sekalipun ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa melihat wajah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di surga. Dibuka. Kalau di tafsir As-Sa'di dijelaskan nanti itu hijab itu buat orang-orang pilihan ini, hijab itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang sangat besar. Karunia yang sangat besar. Jadi kalau hati kita nih bersih, keinginan kita bisa bertemu dengan Allah itu makin lama makin besar. Makin lama makin besar. Keinginan kita ingin beramal soleh makin besar, makin besar, makin besar. Kenapa? Karena kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kenikmatan yang bisa didapatkan bagi orang-orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran, mau lama-lama bersama Al-Quran, mau cinta sama Al-Quran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan daripada banyak berinteraksi dengan Al-Quran adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di slide selanjutnya dijelaskan di ayat yang tadi di surat Fatir ayat 30, innahu ghafurun syakur. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu sebanyak apapun dosa kita. Tapi kalau kita datang minta ampun sama Allah, Allah kasih ampunan. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pintu ampunan Allah itu terbentang dari timur sampai barat. Selama timur itu belum ada ujungnya, sampai barat belum ada ujungnya, itu sepanjang itu pintu ampunan Allah itu terbuka. Makanya kata Rasulullah SAW, jangan pernah berputus asa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak apapun dosa kita. Sebesar apapun dosa kita. Sekelam apapun masa lalu kita, masa muda kita, masa remaja-remaja kita, sebandel apapun di hadapan Allah ketika kita ingin meminta ampunan dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dikurangi sedikit pun dikasih. Seandainya kita datang bersama dosa setumpuk gunung, Allah akan kasih itu ampunan lebih besar daripada tumpukan gunung itu. Seandainya kita bawa dosa sebanyak buih di lautan, Allah kasih itu ampunan lebih banyak daripada buih di lautan. Allah ini Maha Pengampun. Ampunannya nggak terbatas. Ampunannya nggak terbatas. Jadi Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bayangkan saja di hadis yang tadi, yang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan balasan amal soleh dilipat gandakan jadi 10 sampai 700, itu di penghujung ayat hadisnya dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tapi kalau untuk nyatet dosa, Allah tuh nggak lipat gandain dosanya. Allah catat kalau dia dosa 1 kali, dicatatnya 1 kali dosanya. Tapi kalau berbuat kebaikan 1 kali, dicatat 10 kali kebaikan. Dicatat 700 kali kebaikan. Subhanallah. Allah ini Ghafur, Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah ini kalau ada orang nih berbuat maksiat, berbuat keburukan, berbuat kekurangan, dia khilaf, lalu dia ingat sama Allah, dia istighfar, langsung diampunin. Masya Allah. Coba kalau kita buat salah sama sesama manusia, padahal salah kita kecil bisa jadi dia marah, nggak lupa-lupa.
Tapi kalau sama Allah, baru aja kita ngelakuin salah, terus kita ingat Allah, kita minta ampun, langsung dikasih ampunan. Habis itu kita dosa lagi, kita minta ampun, dikasih lagi. Subhanallah. Ghafurun syakur. Nah, orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, ini Allah kasih limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hadis, saya dapat hadis ini juga hadisnya ini jarang sekali ditemui ya di kitab-kitab tentang keutamaan Al-Quran. Tapi saya lihat ada bukunya Ustadz Hasib itu Fadhailul Quran, saya baca. Saya menemukan hadis yang beliau kutip, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang sibuk membaca Al-Quran, sampai-sampai dia nggak sempet nih, saking sibuknya nih berinteraksi sama Al-Quran, dia nggak sempet doa, nggak sempet minta, dia nggak sempet minta, ya Allah, saya pengen punya anak, ya Allah, saya pengen punya rumah, ya Allah, saya pengen anak saya ini jadi anak yang soleh. Dia nggak sempet minta apa-apa yang diminta sama orang yang banyak berdoa. Kalau kita misalkan umroh, haji, itu kadang-kadang kita udah tulis tuh list doa, bahkan titipan orang listnya tuh banyak. Itu kita doa, kita bacain itu semua itu. Itu kan pesanan-pesanan, itu udah muayyan, doanya itu udah tertentu gitu ya. Ada yang minta ini, ada yang minta itu, ada yang minta anak yang lulus PTN, ada yang minta ini, mintanya banyak banget. Nah, kata Rasulullah SAW, orang yang sibuk sama Al-Quran, orang yang nggak sempet sampai dia minta sama Allah, itu sama Allah dikasih lebih baik daripada sama orang yang sibuk minta. Masya Allah. Kita nih kebutuhan kita banyak. Kita mau minta sama Allah tuh yang mau kita mintain banyak. Tapi kita nggak perlu tuh minta satu-satu tuh apa yang kita butuhin. Cukup kita sibuk baca Al-Quran, interaksi sama Al-Quran, ngajarin Quran, belajar Quran, itu Allah akan kasih lebih baik dari seandainya kita minta. Itu ada hadisnya. Sehingga ini ya Rabbi, kita minta ampun, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, itu kita baca 10 kali, 700 kali, 1000 kali, sama kita sibuk baca Al-Quran, bisa jadi bacaan Al-Quran itu kita malah dapat lebih baik daripada seandainya kita baca 1000 kali. Doa itu. Doa ampunan buat orang tua. Kita minta, ya Allah, saya pengen masuk surga, ya Allah, saya pengen masuk surga bersama orang tua saya. Saya minta masuk surganya nggak dihisab, ya Allah. Kita minta sama Allah itu, tapi akan jauh lebih baik yang akan kita dapatkan dengan kita sibuk dengan Al-Quran. Orang yang sibuk dengan Al-Quran, maka Allah akan kasih dia lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh orang yang sibuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sibuk minta ampun, astagfirullahaladzim, tapi dibandingkan dengan orang yang sibuk dengan Al-Qur'annya, maka orang yang sibuk dengan Al-Qur'annya bisa jadi mendapatkan ampunan lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang memintanya. Nah, slide selanjutnya dijelaskan juga innahu ghafurun syakur. Syakur ini Allah Maha mensyukuri. Jadi yang kita lihat ini, kalau Ibnu Katsir menafsirkan asyakur di sini maksudnya adalah Allah itu nerima amal kita yang sedikit tapi dibalasnya sempurna. Baca Al-Qur'annya belum semuanya betul makharijul hurufnya, tapi pahalanya dikasih sempurna. Lagi setoran bacaan Qur'an yang ada yang kekurangan huruf-hurufnya, itu memang kurang. Tapi kita berusaha, kita terus nggak mau berhenti. Nah, yang kurang itu sama Allah dikasih pahalanya tetap sempurna. Kata Imam Ibnu Katsir, syakurun lil qalili min a'mali. Allah itu berterima kasih gitu, bahasanya ngasih terima kasihnya itu dengan ngasih balasannya ke kita. Padahal amal kita sedikit, tapi dikasih banyak. Bacanya cuma berapa halaman, tapi dapat pahalanya besar di sisi Allah SWT. Padahal belajarnya belum sampai tuntas Iqra ataupun belum tuntas tahsinnya, udah keburu dipanggil sama Allah SWT, tapi yang dia lakukan itu udah dinilai seperti baca Al-Quran oleh Allah SWT. Oleh karena itu, jangan pernah kita pesimis. Ustaz, saya baru bisa tahsin, padahal usia saya udah lanjut. Jangan pesimis. Karena Allah tuh syakur. Walaupun yang kita kerjain baru sedikit, Allah maha berterima kasih. Allah akan kasih balasannya besar. Walaupun kita terlambat daftarnya,
walaupun baru sekarang taunya, baru sekarang ada keinginannya ikut program ini, nggak ada kata terlambat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu syakurun lil qalil. Allah itu maha berterima kasih walaupun amal kita baru sedikit, walaupun kita baru sebentar. Jangan menyepelekan amal-amal yang kecil. Makanya kalau kita lihat amalan walaupun sedikit itu diperhatikan sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang konsisten walaupun sedikit. Dia baca Al-Quran tuh walaupun sehalaman, tapi dia konsisten. Konsisten, jadi nggak berhenti-berhenti emang. Setiap hari dia usahain. Di hari itu dia belum baca Al-Quran pagi, habis subuh kelewat, habis zuhur kelewat, sibuk dan seterusnya. Pas mau pulang, udah bersih-bersih, udah mau tidur, dia ingat, ya Allah, saya belum baca Quran. Lalu dia baca, dapat sehalaman, tapi konsisten tuh sehalaman setiap hari, sehalaman setiap hari. Itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dicintai. Walaupun sedikit, yang penting konsisten. Apalagi kalau yang bisa baca sampai 1 juz 1 hari. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya sama sahabat ini ada orang yang semangat baca Al-Qurannya luar biasa. Dia benar-benar udah nggak mikirin dunianya. Saking cintanya sama Al-Quran, dia setiap hari hatam Al-Quran. Sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinasihatin, wahai fulan, sebaiknya kamu itu hatam sebulan sekali aja. Jadi 30 hari, 29 hari, 1 kali hatam. Berarti kan 1 hari 1 juz ya. Terus dia bilang, ya Rasulullah, saya ini masih sanggup lebih dari itu. Lalu kata Rasulullah, ya udah, kamu hatam setiap 1 pekan, 7 hari sekali. Berarti sehari sekitar 4 juz sampai 5 juz. Dia bilang, saya masih mampu ya Rasulullah lebih dari itu. Lalu kata Rasulullah, ya udah kalau kayak gitu kamu 3 hari sekali hatam Quran, tapi jangan lebih dari itu. Kenapa Rasulullah SAW mencegah dia sehari hatam sekali hatam? Khawatirnya nanti dia futur. Pas futur malah ditinggalin sama sekali. Bisa jadi dia lagi semangat, imannya lagi naik, dia sehari hatam. Tapi pas lagi imannya turun, malah sama sekali nggak baca Al-Quran, bahaya. Nah, oleh karena itu direm sama Rasulullah. Yang utama itu yang amalnya konsisten, walaupun sedikit. Lebih bagus lagi konsisten kalau bisa banyak. Waktu itu suatu ketika saya ada keperluan ke Jakarta. Di daerah Lenteng Agung, saya ketemu dengan beberapa orang di sana. Karena waktu buka puasa, saya cari makan di depan kantor itu ada warung Padang. Yang jual ternyata ibu-ibu. Ibu-ibu sendirian dan bukan muda ya, sudah agak tua, agak lanjut. Saya lihat pas lagi saya datang, dia masih pakai kacamata, terus ngelipet sebuah modul gitu ya. Terus saya pesan makan, setelah itu makan itu udah di meja saya makan, mulai habis itu dia kembali lagi ke mejanya, dia pakai lagi kacamatanya, dia buka modulnya, dia ambil tuh kayak ada penunjuk-penunjuk itu, kayak gagang batang itu. Lalu dia ternyata lagi baca. Saya hampir nangis. Saya bilang, ya Allah, saya malu. Ada orang yang mereka tuh berusaha meluangkan waktu, bukan nyari waktu sisa, tapi di tengah kesibukannya, di tengah lelahnya, di tengah dia berjuang untuk bertahan hidup di dunia ini, dia berusaha meluangkan waktu belajar baca Al-Quran. Dia ngejak tuh pelan-pelan. Ya Rabbi, saya ternyuh sekali. Saya bilang, ini peringatan betul buat saya. Jangan-jangan ini orang masuk surga duluan daripada kita. Dia di tengah kondisi yang sulit, di tengah kondisi yang survive, harus struggle, dan seterusnya. Dia mau meluangkan waktu. Belajar. Belum bisa baca Quran. Belajar baca Al-Quran. Diulang-ulang itu. Bacaan. Ya Allah, ternyuh sekali saya. Nah, Allah itu berterima kasih. Walaupun amal kita baru sedikit. Walaupun kita baru mulai. Nggak ada kata terlambat. Mulai dulu. Nanti insya Allah Allah kasih jalannya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, walladzina tadau zadahum. Orang-orang yang
mau mulai dulu nih, ngusahain, saya mau amal soleh, dia mau nih mulain, itu sama Allah ditambah tuh nanti hidayah buat dia. Dibanding orang yang entarlah saya nyumbangnya kalau saya udah kaya. Entarlah saya baca Al-Qur'annya kalau saya udah pensiun, waktu saya udah banyak. Tapi orang yang di tengah kesibukannya, lalu dia mau mulangin waktu. Dimulai dulu aja deh. Ternyata setelah dimulai nanti Allah kasih jalan. Nanti Allah kasih semangat, Allah kasih keluangan waktu, Allah kasih tenaga, Allah kasih kelapangan rezeki. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwa. Nanti orang yang mau mulai dulu, yang mau pokoknya mulai dulu aja. Berbuat baik, mulai dulu aja belajar Al-Qur'an. Nanti Allah kasih petunjuk dan seterusnya. Misalkan ya ada bapak-bapak usianya udah 50, 60, Ustaz saya ini baru belajar baca Al-Qur'an. Pak, jangan pesimis, Pak. Banyak, Pak, kisah sukses story-nya orang baru belajar baca Al-Qur'an usia 60 tahun, selesai hafalannya 30 juz. Ada. Banyak bukunya itu. Pecutan betul buat kita yang sebenarnya masih banyak keluangan waktu, masih banyak kemampuan dan tenaga. Orang tua saya usianya 64 tahun itu baca Al-Qur'annya itu banyak setiap hari. Qadarullah Allah uji. Kena stroke mata. Jadi kalau baca huruf-huruf Arab itu huruf tuh nempel. Jadi huruf tuh nempel. Enggak, jadi kalau kita misalkan auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim itu huruf nempel bertumpuk, nggak bisa dibaca. Lalu kita bawa ke rumah sakit, kita cek ke mata dan seterusnya. Ketika divonis stroke dan disampaikan bahwasanya ini tidak mudah sembuhnya, bahkan kebanyakan sih nggak sembuh gitu ya. Itu saya tersenyum sekali. Yang pertama saya lihat beliau nangis. Terus kita nggak apa-apa Bi dan seterusnya, kita coba hibur. Lalu beliau bilang, aku sedih karena aku sekarang sulit baca Al-Qur'an. Orang tuh kalau udah cinta sama Al-Qur'an, Pak, dia sehari nggak baca Al-Qur'an, dia sedih gitu. Dia sedih. Tiap hari saya baca Quran. Ada orang nih cerita sama saya, dia waktu itu kena COVID sampai masuk ICU. Saturasinya udah tinggal 30, 40-an. 2 pekan di ICU, sembuh, Pak. Sembuh. Di antara sembuhnya itu dia ketemu sama salah seorang ulama, gurunya dia, di mimpinya lagi koma itu, dia bilang, Pak, bangun, digituin sama gurunya. Pak, bangun. Ini pesantren, kita mau terusin pembangunannya. Habis itu dia bangun, Pak. Lagi koma itu di ICU. Masya Allah. Itu bapak itu, yang koma di ICU itu, sehari baca Al-Qurannya 6 juz. Pensiun salah satu pejabat di DKI. 6 juz sehari. Setelah kena COVID, dia bilang, saya ini berat sekali baca Al-Quran sekarang. Mudah ngantuk. Kadang-kadang lagi baca Al-Quran, Quran saya jatuh, saya tersungkur lagi duduk, dan seterusnya. Sehingga dia cuma bisa baca 1 juz, 2 juz. Dia sedih betul. Kalau cerita sama saya, dia nangis. Dia bilang, Abdurrahman, saya sekarang bisa baca Al-Quran cuma 1 juz. Saya biasa baca Al-Quran 6 juz. Saya biasa bangun jam 1 sampai subuh, saya nggak tidur, saya baca Al-Quran. Masya Allah. Saya merasa betapa nikmat yang Allah berikan buat kita semua yang masih sehat, yang masih punya keluangan waktu, masih bugar, matanya masih luar biasa. Harusnya ini kita memaksimalkan kesempatan ini. Kita mulai dulu aja. Jangan pernah ada merasa terlambat, jangan pernah ada rasa malu, jangan pernah ngerasa bahwasanya kayaknya bakal sulit dan seterusnya. Mulai dulu aja. Allah akan kasih jalan. Dan subhanallah, yang bapak-bapak yang biasa baca 6 juz ini sekarang udah bisa baca banyak. Kemarin saya itikaf 10 hari bersama beliau di masjid. Beliau hatam mungkin bisa sampai 8 sampai 10 kali selama 10 hari itu. Baca Qurannya gak berhenti-berhenti. Saya cuma ngelihat beliau tidur tuh qailulah sama tidur malam jam 11:30 udah bangun. Sampai sahur gak berhenti-berhenti baca Quran. Bukan di usianya muda lagi. Di usia-usia pensiun. Allah akan kasih jalannya. Allah akan kasih kekuatan kepada kita. Allah akan kasih caranya gimana caranya, Allah yang akan kasih. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mulai dulu. Walladzina tadaw zadahum hudan, kata Allah. Kalau yang mau menyambut petunjuk Allah, dia dikasih nih hidayah sedikit. Biar amal soleh mulai aja dulu. Terus dia kerjain tuh, dia sambut tuh hidayah Allah, maka Allah akan tambah.
Makin dia kerjain, makin ditambah, makin dikerjain, makin ditambah. Sampai akhirnya nanti Allah kasih keutamaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih kita emang ini harus banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, harus mau ngeluangin waktu bersama Al-Qur'an, harus mau banyak baca Al-Qur'an? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dalam sebuah hadisnya, di next slide, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah itu punya orang-orang khusus. Saya tuh umpamain begini, Bapak-bapak sekalian. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, misalkan ada Presiden Pak Jokowi gitu. Pak Presiden Pak Jokowi itu punya anak, punya menteri dan seterusnya gitu ya. Rapatnya seminggu sekali. Terus Bapak tuh diundang sama beliau setiap hari. Cuma Bapak aja. Kira-kira Bapak ini orang khusus bukan? Orang khusus. Karena intensitas ketemunya lebih daripada yang lain. Interaksinya lebih daripada yang lain. Nah, Allah juga punya orang-orang khusus. Orang-orang khusus yang udah, kalau diumpamakan bahasanya tuh ahlin. Ahlin tuh kalau diartikan bisa jadi keluarga. Keluarga kan maksudnya orang-orang yang deket banget. Innalillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga, punya orang-orang khusus di antara manusia. Manusia ini sekian triliun orang, sekian miliar orang, dikumpul nanti di hari kiamat, di antara mereka ada orang-orang pilihan. Buat Allah mereka ini orang-orang khusus. Misalkan kita di sebuah majelis besar, ada ulama kondang, misalkan Ustadz Abdul Somad, misalkan ada Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden misalkan. Terus di tengah majelis itu disebut nama kita. Misalkan Agung Wiratama, sini maju ke depan. Itu orang khusus. Bayangkan nanti di padang mahsyar di hari kiamat, ngumpul semua orang yang pernah hidup di dunia ini, Allah ciptain, terus kita dipanggil. Wahai fulan, kamu sini. Wahai fulan, panggil bapak kamu. Wahai fulan, panggil kamu. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah dipanggil, dipakein mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibunya bingung, ya Allah, saya amalnya biasa, saya nggak punya hafalan, saya nggak punya ini, nggak punya itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini berkat anak kamu hafal Quran sama mengamalkannya. Allah tuh punya orang-orang khusus. Dan kita berpeluang untuk menjadi orang-orang khusus ya Allah dengan cara kita jadi ahlul Quran. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, sahabatku, Allah tuh punya orang-orang khusus di antara manusia. Para sahabat ini karakternya kalau ada amal soleh, dia langsung respon gitu. Siapa ya Rasulullah? Kenapa mereka nanya siapa ya Rasulullah? Karena mereka pengen gitu. Ya Allah, saya pengen dong kayak gitu ya Rasul. Saya pengen tuh jadi orang-orang khusus ya Allah. Saya pengen nanti pas di hari kiamat dipanggil sama Allah. Diangkat derajat saya. Saya di dunia bukan siapa-siapa. Orang tua saya bukan orang yang dikenal. Tapi nanti di hari kiamat saya diangkat sama Allah, derajatnya dimuliakan di hadapan seluruh manusia. Orang tua saya dimuliakan, Masya Allah. Orang-orang khusus di mata Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat berbondong-bondong, ya Rasulullah, siapa itu orang khusus ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khasat. Mereka itu orang-orang yang dispesialin sama Allah, itu adalah mereka adalah ahlul Quran, keluarganya Allah, orang-orang khususnya, orang-orang pilihan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita untuk mendapatkan kemuliaan di dunia ini, itu kemuliaan yang bisa kita dapatkan dan kita tempuh sebagaimana orang-orang tidak beriman juga bisa dapatkan. Tapi kalau kemuliaan di akhirat, kemuliaan di hari kiamat tidak akan didapatkan kecuali lewat jalan yang Allah sudah kasih tahu. Ini rutenya, ini caranya. Mereka yang menempuh jalan itu, mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Bukan buat dirinya saja, tapi juga untuk orang tuanya. Kita ini Bapak Ibu sekalian dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita itu kadang kalau yang sudah meninggal ya apalagi ya. Kita tahulah mereka juga sudah sibuk luar biasa mencari nafkah buat kita dan seterusnya. Kadang-kadang mereka juga amal solehnya terbatas. Tapi kita bisa loh Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka nanti di hari kiamat dengan Al-Quran.
Gak ada kata terlambat. Walaupun usia kita udah 60 tahun saat ini, walaupun usia kita udah 55 tahun, yang ada di pikiran kita masuk surga, bawa orang tua, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia nanti di hari kiamat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjadi ahlul Quran? Nah, slide selanjutnya, yang pertama caranya adalah mempelajari Al-Quran. Yang pertama caranya mempelajari Al-Quran. Nah, mempelajari Al-Quran ini yang saat ini Bapak Ibu sekalian tempuh saat ini ada di HCQ ini, Halaqah Cinta Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mulai dari tahsin, mengenal huruf, menyambung huruf, menyebut kata, menyambung kalimat, hukum-hukumnya, tajwidnya, tahsinnya, dan seterusnya. Ikhfa, izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan seterusnya, matobi'in, majais, dan seterusnya, itu dipelajari dan seterusnya. Sampai akhirnya kita baca lancar, sampai akhirnya kita mulai belajar juga terjemahnya. Saya berharap di HCQ ini programnya jangan cuma belajar baca Al-Quran saja Ustaz, tapi belajar juga memahami artinya. Jadi ada tuh manhaj terjemah Al-Quran, itu banyak sekali cara-cara yang bisa ditempuh. Mungkin kalau sudah ada manhajnya di HCQ lebih bagus lagi berarti. Supaya orang ini ketika baca Al-Quran dia betul-betul tahu apa yang dia baca gitu. Nah, inilah pahalanya yang lebih besar buat kita dibanding orang Arab. Kenapa? Orang Arab itu baca Al-Quran, dia udah tahu artinya. Karena itu bahasanya dia. Nah, buat kita, belajar Al-Quran, sampai akhirnya kita mengenal arti, kita tuh effortnya lebih. Kata Rasulullah SAW, dan ini dijadikan sebuah kaidah dalam fikih, bahwasanya besar dan kecilnya pahala tergantung dari besar dan kecilnya usaha yang kita kerahkan, effort yang kita keluarkan untuk menjalankan ibadah tersebut. Makin berat effortnya, makin besar pahala. Karena kita pengen paham Al-Quran, kita akhirnya belajar baca Al-Qurannya, lalu belajar terjemah Al-Qurannya, berarti double kita belajarnya. Nah, ketika double, maka pahala buat kita lebih besar. Nah, mengajarkan Al-Quran ini bukan hanya buat yang belum bisa baca Al-Quran, tapi buat yang sudah bisa baca Al-Quran pun terus harus belajar. Buat musyrif Al-Quran di HCQ tetap harus belajar. Makanya kalau kita lihat di sini, contohnya di surat Ali Imran ayat 79 ini, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Allah berfirman, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Coba kita lihat. Yang didahulukan mengajarkannya atau mempelajari. Di ayat ini, yang disebutkan pertama justru mengajarkannya. Baru mempelajarinya. Ini bisa bermakna dua hal. Yang pertama, pahalanya lebih besar bagi orang yang mengajarkan. Makanya Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa baca Al-Quran, mau nggak mau, suka nggak suka, sempet nggak sempet, usahain lah bisa ngajar Al-Quran. Ustadz, anak saya baca Quran lebih bagus daripada saya. Ajarin siapa yang belum bisa. Kalau Bapak Ibu sekalian jadi direktur, pimpinan di sebuah perusahaan, itu coba cari, cek. Jangan-jangan ada anggota anak buahnya yang belum bisa baca Quran. Ajarin baca Al-Quran. Karena pahala baca Al-Quran itu antara mengajarkan dan mempelajarinya besar mengajarkan. Makanya kalau kita lihat di hadisnya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, itu sempurnanya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan dan mengajarkannya itu nggak bisa di salah satu dipegang. Misalkan dia belajar doang, maka dia belum jadi khairukum. Tapi yang khairukum itu dia belajar, dia ngajarin. Nah, makna kedua yang tadi ada di surat Ali Imran itu kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun adalah orang yang udah ngajar karena dia udah bisa, maka dia tetap harus melanjutkan belajar. Musyrif di HCQ yang sudah selesai 30 juz, maka coba ambil Matan Al-Jazari, ambil sanad. Matan Tuhfatul Atfal, itu matan-matan tajwid. Ambil sanadnya. Kalau sudah, ambil sanad juga qiraahnya. Supaya kita ini nggak berhenti belajar. Yang kita khawatirkan adalah karena kita sudah merasa bisa, kita nggak mau belajar lagi. Bahaya. Bahaya. Nanti khawatirnya malah tumbuh rasa ujub dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an ini luar biasa besar pahalanya. Oleh karena itu, jangan sampai kita melewatkan cara untuk menjadi ahlul Quran, orang-orang spesial di sisi Allah.
Yang pertama adalah mempelajari Al-Quran. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Jadi belajarnya aja udah dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, membacanya ada pahala khusus. Makanya kalau kita lihat slide-nya, 3 slide selanjutnya, Ustaz, mohon. Nah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Al-Quran, berarti dia udah bisa nih. Dia baca Al-Qurannya. Itu sama Allah dikumpulin bersama malaikat. Nah, sedangkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Adapun orang yang lagi belajar, dia akhirnya terbata-bata, tersendat-sendat, nyangkut-nyangkut, diberhentiin terus sama muslimnya. Salah, ulangi, tahan sedikit, idghamnya perhatikan, izharnya, ikhfanya. Itu kan sering kita tegur tuh kalau lagi belajar kita baca Al-Quran. Nah, orang yang lagi terbata-bata kayak gitu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya 2 kali lipat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau lagi dikasih tahu, ditegur sama musyrifnya, Pak, kurang Pak idghamnya Pak, kurang Pak matnya Pak, itu jangan tersinggung Pak. Saya salah mulu, nggak pernah benar di mata Ustadz. Jangan begitu. Justru ketika diingatkan, berarti pahalanya lagi double. Bapak Ibu sekalian, karena kita tersendat. Wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun. Ada juga orang yang misalkan cadel, misalkan. Dia dalam melafalkan beberapa huruf, dia ada kendala. Ada kesulitan. Atau misalkan ada huruf-huruf yang gharib buat orang Indonesia. Seperti zo, so, bo. Itu kan kalau dari padanan hurufnya, di Indonesia itu nggak ada. Atau kho, misalkan. Itu kan padanan hurufnya kan kalau di Indonesia cuma ada ka atau h gitu ya. Huruf h. Nah, kalau di Arab kan ada h besar, ada h tipis, ada kho. Itu kan secara huruf nggak ada tuh padanan di Indonesianya gitu ya. Maksudnya head to head satu huruf. Gitu. Nah, itu pasti ketika belajar susah tuh Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi do. Belum sempurna, disuruh ulang sampai 30 kali, kadang 40 kali. Kadang-kadang kita nih lagi belajar kesel gitu ya. Ini gimana sih Ustadz? Masa dari 40 kali saya nyebutin do nggak ada yang benar kan gitu. Atau huruf sya, atau huruf ta, dan sebagainya. Ketika belajar, lalu kita tertatih-tatih, itu sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya lagi double, Bapak Ibu sekalian. Justru lagi berbahagia-bahagianya Bapak Ibu sekalian, lagi ditegur-tegur kayak gitu, lagi bahagia-bahagianya. Ini pahalanya lagi gede nih, lagi gede. Tapi jangan disengaja disalah-salahin juga gitu ya. Jangan sengaja disalah-salahin. Nah, untuk orang yang membaca Al-Quran, dan untuk menjadi ahlul Quran kita harus banyak baca. Apa sih keutamaannya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Bapak Ibu pernah nggak ngalamin misalkan berperkara di pengadilan? Kalau yang udah pernah ngerasain, kita tuh takut masuk pengadilan kalau nggak ada pengacaranya. Karena kita nggak tahu ilmunya, ilmu hukumnya, kita nggak tahu pasal-pasalnya, kita nggak tahu delik-deliknya dan seterusnya. Ini bingung kita nih, takut masih percaya. Kalau udah ada pengacara, agak mendingan lah. Lebih percaya diri. Nanti dibimbing, dikasih tahu, jangan ngomong ini, ngomongin ini, jelasin yang ini, pasalnya ini, dan seterusnya. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di hari kiamat itu kita semua disidang. Hari persidangan, semua satu persatu disidang sama Allah SWT. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran banyak-banyak, baca Al-Quran sering-sering, hafalin Al-Quran fa'innahu, maka sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, datang nanti di hari kiamat. Kita lagi bingung nih Pak, ya Allah ini amal saya dikit, ya Allah dosa saya banyak, ya Allah saya masih banyak ngumpetin aib-aib saya nih, dosa-dosa saya masih banyak yang orang lain nggak tahu, padahal tuh saya banyak dosanya. Gimana nih ya Allah, sebentar lagi saya disidang. Nanti kata Rasulullah SAW, orang yang ketakutan di hari kiamat, kalau dia baca Al-Qurannya banyak, kalau dia interaksi sama Al-Qurannya banyak, itu nanti datang tuh Al-Quran, tiba-tiba di samping dia. Syafi'an li ashabi. Dia ngasih syafaat, dia jadi pengacaranya.
Jadi pengacara orang-orang yang suka baca Al-Quran selama di dunia di hari kiamat nanti. Bahkan kalau di hadis lain, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, itu Rasulullah SAW sampai bilang gini, baca sering-sering surat Al-Baqarah sama surat Ali Imran. Kenapa? Karena nanti dia itu akan mastiin kita masuk sampai ke surga. Ketika disidang sama Allah SWT, kita dikawal terus. Dia nggak akan berhenti meninggalkan kita, dampingin kita terus sampai kita dipastikan masuk surga. Baru dia tinggalin kita. Masya Allah. Di saat yauma la yanfa'u malun wala banun, ketika udah nggak laku lagi tuh, saya anaknya ini, saya bapaknya ini, saya dulu jabatannya ini, ketika waktu itu udah nggak laku lagi tuh duit, karena emang kita nggak pegang duit, kita bawa pakaian doang, nggak bawa pakaian aja nggak bawa, apalagi harta. Kita udah jadi tulang, dibangkitin, apa yang nyisa dari hidup kita? Kalaupun ditanam bareng kita tuh hartanya udah hancur. Kita ngadep Allah, cuma badan kita doang. Nggak ada selai pun pakaian menutupi kita. Terus kita ngadep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau disidang, semua perbuatan kita mau ditampilin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana perasaan takutnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang yang baca Al-Qur'annya banyak, itu Al-Qur'an datang. Jadi pengacaranya dia. Dibelain, ditutupin, nggak kelihatan dia sama orang tuh bahwasanya dia nggak berpakaian dan seterusnya. Dijagain sampai dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di slide selanjutnya, tadi saya sudah singgung juga bahwasanya orang yang baca Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, nanti di hari kiamat dia itu dapat mahkota, Bapak Ibu. Mahkota dikasih. Bapak Ibu kan pernah ngelihat ya orang-orang tuh pahlawan-pahlawan bangsa yang dapat penghargaan, dianggap jadi pahlawan nasional tuh diundang tuh ke Istana Presiden. Kita cuma bisa nonton lewat televisi doang. Wih, ada ya orang pahlawan luar biasa. Dikasih tanda jasa, terhormat betul. Disalamin sama Presiden, difoto bareng-bareng Presiden, luar biasa, terhormat betul. Ini di hari kiamat. Penghormatannya itu bukan penghormatan sementara. Orang kadang-kadang jadi pahlawan bangsa, dapat lencana, ya habis itu pulang ya jadi orang biasa lagi gitu. Nggak ada yang berlaku lagi buat dia apa dan seterusnya. Tapi kalau di hari kiamat, setelah dipakein tuh mahkota, nggak dilepas selama-lamanya. Karena kehidupan di akhirat itu abadi. Setelah dimuliakan sama Allah, mulia selama-lamanya. Nggak ada ujungnya Bapak Ibu sekalian. Kehidupan yang abadi. Kehidupan yang muda terus, yang cantik terus, yang bugar terus, penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh kemuliaan kalau dia cinta dengan Al-Quran. Dan bukan cuma dia yang dipasangin itu mahkota, bahkan kedua orang tuanya dipasangkan juga mahkota. Wa yuksa walidayhi hullatani la yaqumu bihima dunya fayaqulani bima kusina fayuqalu bi akhli waladikum al-Quran. Nah, dipakaikan juga pada kedua orang tuanya jubah yang tidak pernah ada di dunia, menandakan dikasih kemuliaan. Lalu bapak ibunya nih nanya, bapak ibu kita nanya nih Pak nih, kenapa saya dapat ini ya Allah? Saya ini orang biasa ya Allah, sholat saya biasa, puasa saya yang wajib-wajib doang, ada bolong-bolongnya. Kenapa ya Allah saya dapat ini? Lalu dikatakanlah kepada mereka, karena anak kalian mempelajari Al-Quran, karena anak kalian membaca Al-Quran, karena anak kalian mengamalkan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini punya kewajiban dan punya kepentingan memastikan anak-anak kita ini mau belajar Al-Quran, mau membaca Al-Quran, mau ngamalin Al-Quran. Kenapa? Karena dia aset kita di akhirat. Kalau aset di dunia sebentar, tapi kalau aset di akhirat selama-lamanya, tidak akan ada ujungnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada beberapa lagi poin untuk mencapai pada Ahlul Quran. Saya pikir untuk tahap awal ini kita cukupkan sampai di sini, karena selanjutnya pembahasannya adalah menghafal Quran. Karena saya pikir di sini tidak semuanya sudah sampai level menghafal ya, masih ada yang level tahsin. Insya Allah semangat untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya ini tumbuh bersama kita semua, supaya kita semua bisa jadi Ahlul Quran. Kalau sudah nanti bisa baca Al-Qurannya, terus baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, nanti menghafalkannya, nanti mentadabburinya,
nanti mengamalkannya, nanti berjuang bersamanya, nah insya Allah itu kita akan menjadi ahlul Quran dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kitanya ada kemauan untuk memulainya. Selalu ingat-ingat, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir di slide yang terakhir saya ingin mengutip sebuah ungkapan bahwa di slide yang terakhir, Ustadz, sebelum terakhir Ustadz, maaf. Inna hadzal Qur'an, ada sebuah ayat di surat Al-Isra, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Bapak Ibu sekalian, supaya kita ini bisa istiqomah, mau banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, selalu ingat, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Kalau mau lurus buat hidupnya, udah sama Al-Quran sama sunnah. Dia ngasih tahu jalan lurus, dia ngasih tahu kabar gembira. Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman, yang mau mengerjakan kebaikan, dan bagi mereka pahala yang sangat besar. Jadi kalau mau pahala besar, mau hidupnya lurus, mau benar hidupnya, mau jadi orang yang beriman, mau dapat kabar gembira terus dari Allah Subhanahu Wa Taala, baca Al-Quran. Makin banyak kita baca Al-Quran, makin lurus hidup kita. Makin banyak kita baca Al-Quran, makin banyak kabar gembira kita dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunianya gembira, di akhiratnya gembira. Makin banyak kita baca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, makin besar keimanan kita. Dan makin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, makin besar pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, buat kita yang hidup di dunia ini, nggak luput pasti dari kesalahan. Setiap kesalahan, kata Rasulullah SAW, itu akan meninggalkan satu titik noda hitam di hati kita. Sampai akhirnya kalau orang tuh banyak dosanya, banyak salahnya, itu hatinya ketutup tuh sama noda hitam. Kalau ketutupnya lama, dia bisa jadi keras, jadi batu. Bahkan lebih keras daripada batu. Nah, bagaimana cara melembutkan hati? Ini misalkan kita punya anak, kita nasihatin, susah. Kita punya saudara, kakak, adik, kita kasih nasihat, susah. Bagaimana cara melembutkan hati? Rasulullah SAW bersabda, hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati ini bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Jadi hati kita ini kayak besi. Dia bisa karatan, bisa korosi. Kalau udah karatan jadi rapuh. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara hati ini bisa berkilau lagi, mengkilat lagi, lembut lagi? Lalu beliau bilang, dengan membaca Al-Quran. Kalau hati kita ini gampang marah, kalau hati kita ini pengennya ngelihat orang susah, bukan malah senang ngelihat orang bahagia, tapi ngelihat orang susah malah kita senang. Ngelihat orang senang malah kita jadi susah gitu. Nah, kalau hati-hati kita kayak begini, cara ngelembutinnya, cara membersihkannya, membaca Al-Quran. Jadi Quran ini luar biasa. Kita nggak doa, dikasih lebih baik daripada doa. Kita nggak minta ampun, dikasih ampunan lewat wasilah baca Al-Quran. Termasuk untuk membersihkan hati, melembutkan hati, bisa dengan membaca Al-Quran. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan kepada HCQ yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala mengumpulkan kita di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala mengumpulkan kita nanti di hari kiamat, dimasukkan ke surganya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, dimuliakan pula kedua orang tua kita. Lalu kita masuk surga bersama anak-anak kita, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, berhadap-hadapan di panggung-panggung surga. Lalu kita bilang, Masya Allah, betapa nikmat yang Allah berikan ini begitu besar. Dikarenakan rahmat Allah begitu besar buat kita, karena kita banyak beramal soleh selama di dunia. Karena kita banyak baca Al-Quran. Itu di surat At-Tur dijelaskan. Orang-orang yang masuk surga itu nanti di surga itu berhadap-hadapan. Dia ngobrol, bersuka cita, nostalgia waktu dia di dunia. Dulu kita ikut HCQ. Setiap hari apa dulu kita datang sana? Masya Allah. Saya ingat tuh sama Ustadz ini, ya Allah, dia walaupun agak galak-galak dikit, tapi Masya Allah saya senang sama dia. Karena kalau sama orang lain gak ada yang bisa negur saya. Kalau dia berani negur saya, misalkan.
Jadi orang soleh itu nanti di surga itu nostalgia dengan amal soleh. Betapa ampunan Allah dan rahmat Allah ini begitu besar. Akhirnya mengumpulkan kita di halaqah cinta Al-Quran ini. Kalau bukan karena hidayah Allah, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, sepertinya kita tidak ada di sini. Maka kita harus bersyukur Allah kumpulkan kita di sini, dan kita harus manfaatkan betul peluang ini agar kita bisa menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjadi orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jazakumullahu khairan. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi yang sangat luar biasa dari Ustadz Abdurrahman nih. Kuncinya adalah niat mau mulai ya Ustadz ya, Masya Allah. Dengan memulainya maka kita akan terbiasa, dengan terbiasa maka kita akan cinta, dan dengan cinta kita akan menikmati, akan berinteraksi dengan Al-Quran tersebut. Dan berinteraksi, poin yang penting yang tadi saya ingat banget itu, berinteraksi dengan Al-Quran itu tandanya kita berniaga dengan Allah ya Ustadz ya. Dan perniagaan dengan Allah tersebut itu adalah perniagaan yang tidak ada ruginya. Seperti itu, Masya Allah. Dan Masya Allah Ustadz, 164 partisipan masih setia menemani kita semua ini, masih semangat nampaknya. Dan untuk informasi Ustadz, jadi HCQ Al-Aqsa ini itu bukan hanya yang mengikuti HCQ Al-Aqsa ini bukan hanya di Bintaro saja Ustadz, dari berbagai macam daerah. Masya Allah, ada yang dari Aceh Ustadz, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Pasuruan, bahkan ada hikmahnya online Ustadz Ali. Nah, seperti itu. Kan ada yang dari Palembang tuh, ya Pak Robi dari Palembang. Dan bahkan ada yang dari luar negeri Ustadz, dari Turki mengikutinya. Ibu Handayani ya, Ibu Handayani ini mengikuti HCQ Al-Aqsa ini dari Turki. Masya Allah, ini hikmah online betul. Jadi di zaman sekarang ini kita sudah diberikan kemudahan. Apalagi kita sudah tahu ya Ustadz ya, tadi dijelaskan bahwa ketika kita berdekatan dengan Al-Quran, artinya itu adalah jalan tol atau jalan pintas kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya ya tadi balik lagi, niat, mau, dan mulai. Seperti itu, Masya Allah. Nah, sebelum kita tutup dengan doa yang insya Allah nanti akan mohon izin dipimpin oleh Ustadz Abdurrahman. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh izin saya bacakan ya Ustadz? Nah, Fadal Ustadz. Pertanyaan pertama dari Bapak Praharso. Ustadz, mohon pencerahan nih. Pengertian membaca Al-Quran itu apa hanya sekedar membaca hingga level penghafal misalnya? Itu bagaimana Ustadz? Dan ketika kita membaca doang itu bagaimana dengan kemanfaatan untuk orang lainnya? Seperti itu. Itu pertanyaan pertama mungkin Ustadz. Mungkin bisa langsung dijawab mungkin Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Bapak yang dirahmati Allah SWT, yang barusan bertanya ya. Bapak Praharso. Bapak Praharso ya. Betul, Bapak Praharso. Jadi kalau saya pernah baca sebuah jurnal dari Syekh Abdullah Basfar. Beliau itu salah satu ketua perhimpunan Hafiz Quran Internasional yang berada di Saudi Arabia. Lalu saya coba padankan dengan beberapa tafsir. Ada tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang menyatakan bahwasanya makna daripada yatluna kitaballah itu kalau kita lihat dari bahasa Arab ya, sudut pandang bahasa Arab. Makanya hikmah daripada Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab itu diantaranya bahasa Arab ini luas sekali dan maknanya dalam. Memiliki kosakata yang sangat kaya. Jadi baca itu dalam bahasa Arab itu bisa banyak. Ada yang bacanya begini, istilahnya begini. Bacanya begini, istilahnya begini. Jadi kosakatanya kaya gitu. Kalau kita kan membaca ya, membaca gitu. Satu kosakata aja. Jadi kalau kita mau menambahkan berbedanya aktivitas membacanya sambil begini dan seterusnya, kita harus nambah kata lagi untuk menjelaskan bahwasanya ini membacanya bukan membaca seperti yang biasa. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu kaya sekali.
Jadi yatluna kitab Allah itu berasal dari kata yatlun, itu berasal dari kata tala yatlu. Makna sebenarnya daripada tala yatlu itu, ini kan tala yatlu, yatlun itu kan biasa kita sebut dengan tilawah. Ini orang bilang tilawah, tilawah. Tilawah kan baca Al-Quran yang kita. Tala yatlun itu artinya mengiringi, mengikuti. Makanya kalau kita lihat dari tafsir ini, yang dimaksud dengan yatluna kitab Allah itu memiliki 6 makna. Dan mereka terhimpun tidak bisa terpisahkan. Yang dimaksud dengan membaca Al-Quran yatluna kitab Allah, yang pertama, membaca lafaz-lafaznya dengan mempelajarinya. Jadi ketika orang kan membaca Al-Quran gini, misalkan baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kan ada kumpulan huruf. Ba, sin, mim. Terus kita baca, ada harokat-harokatnya, kita baca bismi. Kenapa kita baca bismi? Karena kan runut dia, hurufnya 1, bi, lalu ditambah dengan sa, ditambah dengan bi. Itu ketika kita membaca runut, itu kita sedang mengikuti, mengiringi huruf-huruf itu. Kita iringin tuh huruf-huruf itu. Nah, itu disebut dengan membaca lafaz. Merangkai huruf jadi kata, merangkai kata jadi kalimat. Ketika kita merangkai-rangkai ini, kita sama dengan maksud daripada yatluna kitab Allah, membaca dengan merangkai kata-katanya, mengiringi huruf-hurufnya sampai akhirnya menjadi sebuah kalimat, sampai akhirnya menjadi bacaan yang indah. Yang dimaksud dengan yatluna kitab Allah yang kedua adalah membaca artinya dan menghayati serta menyimpulkannya. Ini pandangan daripada ulama tafsir As-Sa'di. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maksud daripada yatluna kitab Allah bukan cuma baca, tapi setelah kita baca, kita juga memahami artinya dan bisa menyimpulkan. Misalkan nih, ada sebuah perintah tentang sholat, tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah buat puasa di bulan suci Ramadan full supaya kita jadi bertakwa. Ketika dapat perintah itu, kita bilang, berarti kita ini dapat perintah untuk puasa. Nah, kita melakukan, kita menyimpulkan itu aja, itu adalah bagian daripada tilawah. Makanya kalau di Darul Quran itu, kita di bulan suci Ramadan ditargetkannya bukan hanya hatam baca Al-Quran, tapi juga harus hatam baca terjemah Al-Quran. Karena untuk menyempurnakan makna tilawah yang difahami oleh para ulama, bahwasanya tilawah itu bukan hanya membaca Al-Qur'annya saja, tapi juga memahami artinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengkaji perintah-perintahnya. Itu ada perintah-perintah meninggalkan riba, berarti kita harus tahu mana yang riba, mana yang bukan. Perintah untuk menjauhkan diri dari khamar, dari judi, berarti kita harus tahu mana perbuatan yang masuk judi, mana yang bukan. Mana makanan, minuman yang mengandung khamar, mana yang bukan. Berarti harus kita kaji. Nah, ilmu-ilmu kontemporer kan udah masukin tuh, nanti ini mengandung alkohol, ini halal. Sekarang udah ada sertifikasi MUI, halal. Sertifikasi Kementerian Agama, ini halal, berarti bisa kita pakai. Ini nggak halal, berarti belum bisa kita pakai restoran ini. Kan kita harus mengenal. Jadi harus kita kaji. Kalaupun kita nggak punya keilmuannya, maka kita bisa menikmati produk daripada keilmuan tersebut. Contohnya tadi sertifikasi halal dan seterusnya. Lalu yang keempat, mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Itu kan hasil dari bacaan Al-Quran kita, bacaan kita terhadap terjemah Al-Quran, lalu kita menyimpulkan perintah Allah, maka kita ya lakukan apa yang kita fahami, apa yang sudah kita simpulkan. Mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita jauhi, dan seterusnya. Contohnya larangan mendekati zina. Maka mendekatinya saja kita hindari. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Misalnya perbuatan judi, khamar, itu semua perbuatannya setan. Kita nggak boleh ikutin perbuatan setan. Berarti kita nggak judi, kita nggak minum khamar, dan seterusnya. Ini hal-hal seperti ini adalah bagian daripada tilawah. Gitu ya. Dari makna tilawah. Karena tilawah itu mengiringi. Jadi maksudnya mengiringi, kita baca, kita tahu maknanya, ya kita iringin. Kita ikutin gitu ya. Mengiringi, mengikuti. Jadi kalau disuruhnya ke kanan, ya kita ke kanan. Disuruh ke kiri, kita ke kiri. Disuruh turun, kita turun. Disuruh naik, kita naik.
Nah, ini namanya mengiringi. Al-Quran kemana kita ngiringin gitu. Makanya makna tala yatlu itu mengiringi. Tapi dia bermakna banyak. Ada membaca arti, mengkaji perintah, mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi larangannya. Dan selanjutnya yang kelima, meyakini dan membenarkan apa yang ada di dalam. Jadi kadang begini, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah SWT. Kadang kita nih, kalau kita belum tahu, kita ngerasa apa yang udah kita kerjain, apa yang udah kita yakini benar. Tiba-tiba ada yang ngasih nasihat kita, ini loh Allah SWT berfirman begini. Nah, kalau sudah datang penjelasan tersebut, sebaiknya memang kita nggak boleh nih justru meyakini sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah SWT. Coba kita dengerin dulu, coba kita baca lagi apa yang dikasih nasihat, kita pelajari, kita tanya-tanya maknanya dan seterusnya. Sehingga kalau datang kebenaran kepada kita nggak boleh gengsi. Bahkan kita harus ambil bagian untuk ikut meyakininya, bahkan untuk ikut membenarkan. Dan yang terakhir, yang dimaksud dengan yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran ini adalah mengutamakan apa-apa yang bertentangan dengannya dari pendapat-pendapat manusia. Misalkan nih ada pendapatnya orang, ya, pendapat orang. Terus ada sebuah nilai yang diangkat oleh Al-Quran, ternyata ini bertentangan. Jangan sampai kita malah mendahulukan pendapat orang yang bertentangan itu, gitu. Memang lebih baik seandainya ada permasalahan yang bertentangan, kita sebagai yang bukan ahli dalam bidangnya tidak memperkeruh suasana, apalagi kita langsung ngomong di media sosial, akhirnya makin ramai gitu. Sehingga sebaiknya kita lebih banyak bertanya, lebih banyak mendengar gitu ya, lebih banyak mengkaji, menyibukkan diri kita untuk mendalami apa yang menjadi perdebatan itu. Nah, ini adalah makna-makna dari tilawah. Jadi ada 6 ya makna tilawah, sehingga tidak sempit terhadap bacaan Al-Quran. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, jangan sampai makna tilawah ini kita gambarkan terlalu berat dengan 6 hal ini, sehingga orang akhirnya, waduh, berarti masih panjang nih mau jadi ahlul Quran nih, nggak sampai-sampai, kan gitu ya Ustaz. Kita mulai dulu. Baca Al-Quran dulu. Insya Allah kalau udah mulai, Allah kasih jalan. Saya di pesantren ada santri punya sakit lupus, Bapak Ibu sekalian. Itu nggak ketahuan, nggak kedeteksi. Jadi kita ada medical check up. Setelah medical check up, anak ini masuk, orang tua juga nggak cerita, karena di wawancara juga kita nggak sabutkan pertanyaan itu. Akhirnya pas di dalam pesantren, dia kadang-kadang suka izin, ya, periksa dokter dan seterusnya. Kalau agak kelelahan, biasanya dia agak drop gitu ya. Akhirnya konsultasilah dengan pihak medis di pesantren, cerita kalau ternyata anaknya lupus. Ini kan bisa dibilang belum ada obatnya gitu ya. Pengobatan ini sambil jalan saja. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, tuntas di sini 6 tahun, sembuh. Ya kita nggak tahu bagaimana caranya bagaimana, ya itu udah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan pernah menyepelekanlah amal soleh. Mulai aja dulu. Bismillah. Walaupun nanti panjang ini perjalanan kita, tapi Allah itu tidak akan menyia-nyiakan walaupun kita baru memulai sedikit, lalu Allah panggil, bisa jadi itu adalah pintu surga kita. Kita pernah dengar tuh hadis tentang orang yang membunuh 99 orang, lalu sampai akhirnya dia nanya, gak boleh taubat sama yang dianggap alim, dibunuh juga jadi 100. Ternyata dia ketemu selanjutnya disuruh hijrah. Dia mau hijrah, berarti kan dia mau taubat. Dia jalan, di tengah jalan dia meninggal. Menariknya, kata Rasulullah SAW dijelaskan bahwasanya itu dia masuk surga apa masuk neraka, patokannya bukan lagi amalannya waktu di dunia yang banyak banget dosanya, tapi Allah memberikan kepada dia rahmat dengan menjadikan ukuran antara tempat dia menuju hijrah dengan tempat asal dia yang dia berbuat maksiatan, mengukur jaraknya jadi patokan dia masuk surga. Lalu sama Allah dideketinlah jarak dia meninggal dengan tempat tujuan. Allah yang deketin, Allah yang ngampunin, Allah yang masukin dia surga. Padahal dosa dia banyak.
Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ahlul Quran kita berusaha, tapi semuanya Allah yang atur. Kalau kita udah pikir, aduh kayaknya kalau mau jadi ahlul Quran harus jadi ulama dulu nih, harus bisa bahasa Arab, harus bisa ini. Enggak juga Bapak Ibu sekalian. Banyak. Tadi saya cerita yang tentang ibu-ibu yang sedang melayani itu di rumah makan Padang itu. Bisa jadi dia duluan yang jadi ahlul Quran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukannya, di tengah usianya yang udah agak lanjut dan enggak muda lagi, di tengah keterbatasannya, dia mau berusaha dan bisa jadi dia adalah orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita semua di sini yang sudah memulainya, yang baru memulainya, kita Allah pilih, makanya kita dianterin ke sini. Dikasih hidayah sama Allah, nih kamu masuk ke sini nih, kita berangkat. Emang kita jalan nih nggak ada motivasi, emang kita jalan nih nggak ada hidayah. Justru kita jalan, masuk ke Zoom ini, nggak keluar-keluar dari tadi 164 orang. Nah ini kan ada hidayahnya. Kadang-kadang kan kita kalau ikut Zoom, kadang sambil jalan, sambil ke sana, sambil kemari, sambil beraktivitas gitu kan. Tapi kita mau concern tetap hadir di sini, subhanallah, itu hidayah Pak, Bapak Ibu sekalian. Mahal hidayah, nggak bisa kita beli. Kata Rasulullah, kita ini nggak bisa mastiin anak-anak kita. Jangankan kita yang biasa, Nabi aja nggak bisa mastiin anak-anaknya dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Kita lihat Nabi Nuh, anaknya, ya kan? Kita lihat Nabi Adam, Qabil, gimana? Nabi, apalagi kita. Nah makanya kalau kita dapat hidayah dikit, kita manfaatin. Baru dikit langsung samber gitu. Karena nanti Allah tambah lagi. Insya Allah. Insya Allah. Allah ini ghafurun, Allah syakur, Allah maha pengampun, dosa yang banyak diampunin, syakur, yang dikit digedein. Insya Allah biidznillah ta'ala. Waduh kayaknya ini udah 10 lewat nih Ustaz. Nah, takutnya mungkin, nih yang lain banyak aktivitas. Oke, Ustaz. Mungkin kita 2 pertanyaan lagi, Ustaz, karena banyak yang nanya nih masuk ke DM saya nih. Kita abis ini ada 1 pertanyaan dan 1 pertanyaan lagi, mungkin jadi 3 pertanyaan. Nah, pertanyaannya juga sangat bagus, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon izin bertanya dan mohon izin untuk dijelaskan, katanya. Manakah yang lebih baik? Khatam sekali tahu maknanya atau khatam berulang kali tanpa tahu maknanya? Dan apa hukumnya jika kita senang tilawah namun malas menghafal Al-Quran? Itu Ustaz, pertanyaan kedua. Seperti itu. Idealnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ini kita ngomongin ideal. Kalau ngomongin ideal, ya manusia paling ideal tuh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita ngelihat fitrah kita manusia, kita ini dhaifah, kita ini lemah, gitu ya. Pengen kita banyak. Nah makanya kita diminta sibuk dengan yang kita mampu. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, tapi bukan sekedarnya. Ini makna semampu kalian itu bukan sekedarnya. Karena gitu Bapak Ibu sekalian, Allah. Kemampuan kita tuh beda-beda. Saya di pesantren menerapkan nggak semua anak punya kemampuan menghafal. Jadi kalau ada anak yang nggak sampai target menghafal, ya nggak dihukum, nggak dikeluarin. Enggak. Kenapa? Karena ada anak yang kemampuan menghafal baru baca sekali, nempel ada. Ada yang harus baca 20 kali, langsung baru nempel ada. Ada juga anak udah baca 100 kali, kagak nempel-nempel. Dan kita nggak bisa paksakan. Gitu ya. Oleh karena itu Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, kita ini harus sibuk. Sibuk dengan diri kita sendiri. Jangan kita sibuk dengan orang lain. Jadi kalau kita saat ini sanggup untuk membacanya dulu, kerjakan membacanya. Dan kita sudah mulai bisa beranjak dari membacanya saja, lalu membaca artinya, kerjakan membaca artinya dengan tidak meninggalkan membacanya. Kalau sudah punya dan ada kesempatan, Allah kasih kekuatan, bisa ngafal walaupun sehari seayat, kerjain. Berarti udah bisa membaca Al-Quran, bisa baca artinya, bisa mulai ngafal walaupun sedikit. Ada yang bisa sehari sehalaman, kerjain. Dan kita nggak perlu menilai mereka bahwasanya mereka hafalannya banyak, tapi mereka nggak tahu artinya. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Karena amal itu, kita nih manusia nih, baru tahu yang zohir-zohir doang. Misalkan saya ngeliat Ustadz Agung nih, Ustadz Agung masih muda, ganteng, pinter, orator. Kita nih lihat dalam luar-luarnya aja. Kita nggak tahu di dalamnya ternyata dia takut banget sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ternyata istighfar di dalam hatinya, kita nih nggak ada apa-apanya, kita nggak tahu. Ternyata hatinya tuh lapang,
kalau ada orang berbuat nggak nyaman, dia hatinya mudah memaafkan. Kita nih nggak tahu Bapak Ibu sekalian apa yang ada di dalam hati. Makanya kata Rasulullah SAW, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tuh nggak lihat tampilan kalian, tapi yang Allah lihat hati kalian. Nah makanya karena kita nggak punya kemampuan menilai hati, melihat hati orang, melihat motivasi orang, melihat apa yang dalam batin mereka, jangan kita sibuk menilai orang lain. Kalau orang lain ada yang mau menghafalnya dan seterusnya, tapi dia belum, misalkan di pandangan kita, dia belum tahu artinya, kita nggak boleh menghukuminya seperti itu. Jadi kita fokus dengan diri kita, dan seandainya ada orang yang mereka sibuk menghafal Quran dan belum, misalnya kita nggak pernah ngelihat dia baca artinya, mungkin kita perlu ngobrol, ya ngobrol-ngobrol ringan lah gitu ya, tanpa tidak harus menggurui, tanpa tidak harus juga seolah menyerang dan seterusnya, tapi kita bilang udah pernah baca artinya belum? Ini maknanya apa ya kira-kira? Kadang-kadang orang nanya itu bukan karena nggak tahu, kadang-kadang dia nanya karena pengen nguji. Pernah dengar kisahnya hadis Jibril? Hadis Jibril itu adalah hadis ketika Nabi Muhammad SAW sedang kumpul sama sahabatnya, tiba-tiba ada seorang yang ganteng banget datang. Rambutnya rapi, nggak kelihatan dia dari jauh. Kalau zaman dulu, nggak ada mobil Bapak Ibu sekalian. Kalau zaman dulu. Kalau sekarang nih ada mobil. Kita dari sini ke Bandung, jarak ratusan kilo, rambut kita disisir mencong ke kanan, sampai Bandung masih mencong ke kanan, karena kita dalam mobil. Tapi kalau zaman dulu naik onta, naik kuda gitu. Kalau disisir ke kanan bisa jadi sampai sana sisirannya udah ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan kan gitu. Karena goyangannya dan seterusnya udah ya. Nah, orang ini nggak ada yang kenal. Bukan orang Madinah, orang nggak ada yang kenal dia itu siapa. Tapi rambutnya klimis rapi, hitam banget, rapi banget. Bajunya putih bersih. Orang kalau zaman dulu habis perjalanan pasti beda. Pas berangkat dari rumah bajunya putih, sampai sono kuning warnanya. Karena kena angin padang pasir, debu dan seterusnya, itu baju jadi warnanya bisa jadi beda. Harus 14 hari, harus 30 hari di perjalanan dan seterusnya. Ini orang bajunya bersih, rambutnya rapi. Dia datang, lalu dia di situ nanya sama Nabi. Duduk hadap-hadapan sama Nabi, sikapnya baik, lalu dia nanya, Mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Dia nanya, apakah dia nanya karena dia nggak tahu? Bukan. Dia nanya justru dia nguji Rasulullah SAW. Sama seandainya kita misalkan ngelihat ada orang, kita ngelihat kok dia ngafal, terus kayaknya dia nggak pernah baca artinya. Kayaknya dia nggak tahu artinya dan seterusnya. Ya kita bisa jadi nanya, ini artinya apa ya Dek ya? Pak, ini kira-kira ini artinya apa ya? Boleh dijelasin nggak gitu? Mungkin bahasa-bahasa seperti itu lebih nyaman didengarnya, karena kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kalau bahasanya para ulama-ulama kontemporer tuh lasna qudat wa nahnu du'at. Kita ini bukan hakim yang menilai orang, kamu salah, kamu betul, kamu salah, kamu betul. Tapi kita ini dai, orang ngajak. Jadi orang ya kita bukan memukul tapi kita merangkul. Siapa aja kita deketin, siapa aja kita ajak dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, fokus kita adalah bagaimana kita berusaha melakukan meningkatkan kualitas dan kuantitas interaksi kita dengan Al-Quran sesuai kemampuan kita yang maksimal. Jadi fattaqullaha mastata'tum itu kita bertakwa kepada Allah dengan semaksimal yang kita bisa. Nah, masalahnya setiap orang maksimalnya bisa jadi beda-beda. Gitu, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kalau belum puas kayaknya nanti bisa coaching sama Ustadz Ali, sama Ustadz Agung, sama Ustadz Joko di sini. Banyak asatid, insya Allah nanti bisa pendalaman lebih. Siap Ustadz, Masya Allah, terima kasih atas jawaban-jawabannya yang sangat mencerahkan nih Ustadz Abdurrahman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini, di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita dan memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa terus berusaha untuk menjadi ahlul Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita keistimewaan menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha ahsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم خفة من النيران. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لشأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إدبار ليلك وإقبال نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وادم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.